Halo semuanya, bertemu dengan saya lagi, Julius Antoni Sitinjak. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang dasar tentang bagaimana cara bermain saksofon yang baik. Basic itu sangat penting ketika kita ingin belajar. Kalau kita bermain dengan instrumen yang di samping saya ini, saksofon, otomatis suaranya itu kan tergantung dari bagaimana cara kita meniup. Saya akan infokan ada beberapa kesalahan, nantinya akan saya ceritakan detailnya di belakang. Alat tiup ini yang saya pakai adalah tenor saksofon dengan mereknya G. Michael. Oke, termasuk alat saksofon middle lah, bukan alat saksofon yang jelek atau saksofon yang bagus. Tapi depends ya, tergantung dari cara atau kita memainkannya atau cara kita menghasilkan suaranya. Kan terbalik lagi, teknik suara itu yang paling penting. Ketika suara itu bagus, tone-nya itu bagus, otomatis teknik berikutnya adalah lebih ke arah permainan. Seperti kalau misalnya kita tahu tentang lick atau phrasing yang ada dalam permainan saksofon, itu juga akan bisa mempengaruhi sampai ke tahap itu. Jadi gimana kita bisa main bagus tapi kalau teknik dasarnya sendiri kita nggak kuasain. Nah, untuk teknik niupnya itu yang paling penting adalah kita perhatikan suaranya. Apakah suaranya konsisten seperti garis lurus gitu nadanya, harus seperti itu hasilkan itu ya. Kalau nggak menghasilkan itu bahaya juga, suaranya nanti pas pelan nada panjang nih suaranya goyang-goyang. Nih teknik tiupnya, oke. Pakai gigi atas sama bibir bawah dilipat. Nah, biasanya orang-orang awal yang baru belajar sering kejadian luka di bibir bawah. Nggak apa-apa, itu normal, nanti lama-lama akan jadi kuat sendiri. Seperti kalau misalkan kita awal-awal main gitar kan, ujung jari kirinya itu kan kesakitan tuh pas mencet-mencet, apalagi pakai senar yang metal, pakai senar yang nilon aja udah sakit, apalagi semakin metal. Intinya sih dua-duanya perlu proses, baik antara main gitar atau main saxophone, semuanya proses. Ada bagiannya karena sering bersentuhan, karena kita kan atur reednya ini. Nah, ini ada space antara reed dengan mouthpiece-nya. Nah, reednya ini yang nanti akan kita atur, kita tekan, nutup, buka. Nah, lewat gigitan kita tadi ya. Nah, itu namanya teknik digigit apa? Orang sih banyak bilang ambasir ya. Teknik ambasirnya ya mulut ya, seluruh tekniknya mulai dari menggigitnya sampai mulutnya itu nutup. Nah, pastikan jangan ada udara yang keluar dari kiri atau kanan sela-sela mulut kita. Kalau nggak bunyi gini. Bunyi gitu, dan nadanya suaranya akan cepat habis karena kehabisan duluan sama air yang keluar lewat udara yang keluar lewat pinggir-pinggir mulut. Pastikan ini merapat. Oke, nih seperti ini. Agak sedikit kasih tekanan ya di sekitar mulut ya, untuk menutup rapat, bukan menutup semuanya. Akhirnya reednya ketutup rapat seperti ini. Nggak bisa keluar bunyi juga, kan reed itu perlu bergetar. Nah, ketika bergetar itu akan bunyi, jadi kayak gini. Oke, usahakan nadanya lurus. Kalau misalkan goyang, berarti atur dari diafragma, tekanan perutnya. Agak sedikit, kadang-kadang dibilang orang, kok nyambung-nyambungin sih sama vokal? Memang nyambung. Kan produksi nyanyi juga lewat udara kan, tekanan dari perut supaya suaranya stabil. Kalau enggak ya suaranya bisa goyang, sama halnya dengan saksofon. Jadi itu yang penting ya, pengaturan tekanan otot diafragmanya itu harus stabil supaya bisa menghasilkan tekanan udara yang kita tiup lebih stabil juga, jadi nadanya nggak banyak yang goyang-goyang. Oke, kita coba lagi. Usahakan untuk membunyikan mouthpiece-nya saja, nggak usah pakai saksofonnya. Mouthpiece-nya saja supaya nggak terlalu berisik, ya ditutup sedikit lah. Jadi kayak bikin lubang di sini untuk menutup, biar suaranya nggak terlalu berisik, ganggu tetangga sebelah. Oke, tutup seperti ini. Nah, setelah tutup, kalau tutup rapat, ya nggak bisa keluar. Lewat mana udaranya keluar? Harus keluar kan supaya bisa keluar bunyinya juga. Oke, pencet ya. Tarik udaranya, jangan ke dada dulu.
Oke, kecuali kita memang perlu untuk teknik yang cepat baru tiup. Oke, seperti orang belajar nyanyi di awal-awal, dia harus teknik diafragma pernapasan perut supaya perutnya itu lebih besar. Oke, kalau misalkan kita latihan posisinya di sini. Nah, ini kan perut kita. Nah, ketika kita tiup udara, perut kita mengembang kayak gini ya. Tekan lagi, tarik lagi. Oke, jangan ininya dulu yang naik. Oke, pastikan dulu dari perutnya mengembang. Ke samping juga ya. Ke samping juga biar udaranya lebih banyak karena kan paru-paru ini ketika ditarik nafas dia kan mengembang. Nah, kalau kita pakai gunakan pernapasan dada itu dia akan lebih sempit udaranya karena kan terbatas sama rongga-rongga tulang rusuk kita. Nah, harus lebih menggunakan tulang rusuk atau tulang dada lah. Nah, harus disalurkan ke bawah. Nah, di sini tuh ada cavity atau pembatas antara rongga-rongga yang di perut dengan rongga dada. Tapi cavity itu atau batasan itu akan turun ke bawah ketika kita narik udara menggunakan pernapasan diafragma. Sama seperti ketika tidur atau kita sedang bernafas seperti biasa dalam keadaan tenang. Nggak mungkin kan kalau misalkan contohnya kita lagi duduk, terus kita bernafas tiba-tiba nggak mungkin kan. Kalau pernapasan dada tuh efeknya tuh bahunya akan naik, dadanya akan mengembang. Tapi ini lebih ke pernapasan perut. Sama seperti kita nafas biasa nih. Perhatikan ya. Perutnya kan yang mengembangkan. Nah, ini yang dipakai. Oke, teknik ini. Jadi tarik nafas yang dalam. Tahan dulu, terus buang perlahan. Oke. Pastikan ketika buang nafasnya itu pakai huruf S aja supaya kita bisa ngatur, karena ketika kita main saksofon juga kita nggak buang langsung ha gitu kan. Sama seperti bernyanyi juga harus buang teratur supaya ketika kita nyanyi nada panjang itu nggak akan seperti kehabisan nafas cepat. Jadi kita atur udara yang keluar. Sekali lagi ya, tarik nafas dalam, terus nanti kita coba hitung mungkin sekitar 10 atau kalian taikkan jadi 20 detik kalau memungkinkan. Tapi ingat, nafasnya itu tuh harus teratur dulu. Tapi agak susah, 20 detik itu agak susah. Tapi kita coba ya, 10 detik ya. Stabil ya. Tarik nafas dalam. Oke, dihembus kan, sudah dihembus tadi. Pas bagian-bagian tadi terakhir saya itu agak bergoyang sedikit karena memang asupan oksigen di dalam itu sudah sedikit kan. Jadi kita harus tetap atur tekan dari diafragmanya itu supaya nafasnya keluar, anginnya keluarnya tetap stabil. Sekali lagi, kita coba lebih pelan lagi atau lebih lambat lagi sampai 20 detik. Oke, jadi pengeluaran udaranya juga jangan keluar banyak-banyak, keluar tipis-tipis saja. Coba ya. Siap, tarik. Nggak tahu tuh berapa detik. Coba latihan gitu terus, Jangan langsung ke mouthpiece. Latihan pernapasan dulu. Sampai kira-kira kita bisa paling nyaman sudah berapa detik lah gitu lah, sampai maksimumnya kita baru coba pakai mouthpiece. Oke, gitu pun juga sama di mouthpiece juga jangan langsung nada panjang yang panjang banget. Ya diatur sesuai dengan kemampuan kita dulu. Kan kita bisa tes kan, trial kan. Kalau kira-kira buat kita ini kebesaran atau kebanyakan udara yang keluar, otomatis durasi nadanya itu akan lebih pendek. Nah, banyaknya itu juga akan bisa membuat suara itu bisa besar karena kita tekan dari perutnya ini. Oke, kita coba ya. Dari mau pakai mouthpiece.
ulang terus. Memang capek. Pasti kalau misalkan kalian terlalu paksa, terlalu forsir, pasti kalian akan pusing. Kenapa? Karena oksigennya itu, tubuh kita itu butuh oksigen. Jadi asupan oksigen yang ke kepala itu jadi berkurang. Nanti jangan terlalu diforsir juga. Kalau misalkan sudah berasa agak pusing, mending istirahat dulu sebentar. Baru ntar coba lagi. Bertahap, jika sudah bisa, baru buat yang panjang. Oke? Jadi latihan terus supaya bisa dapet nada yang paling panjang dengan yang stabil. Saya nggak akan menjelaskan dulu tentang tangga nada, mungkin itu akan saya bahas di session video berikutnya, biar nggak terlalu banyak banget yang dibahas sehingga nggak dapat poinnya. Jadi poin pertama ini lebih ke arah meniup saksofon ini. Oke, nanti di akhir video ini saya akan memainkan satu lagu yang mungkin akan bisa dipakai untuk material video berikutnya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, itu gimana sih bisa main nadanya seperti itu? Coba lihat ya. Nah, sekarang kan saya main dulu.